Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Zamhur Mustaqim, Oh ya. ya, Din? Nah, Zamhur Alafif Mustaqim. Nah, jadi alhamdulillah selama ini saya sebagai CMO di Sajadah Digital Agency, co-founder dari Real Property, ya kan, founder juga Sajadah Academy yang sekarang lagi kita bangun, ya kan, CEO Sajadah Store, founder di Express Indonesia, owner Aim Bakar Nizam, sama pembicara webinar. Nah, jadi Bapak Ibu tak kenal maka tak aruf, ya kan? Sehingga Bapak Ibu mengenal siapa saya nih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu semuanya, memang acara atau kegiatan kita webinar seperti ini akan kita laksanakan setiap minggu gitu. Memang niatnya ini pengen membantu UMKM atau pembisnis untuk bisa membuat bisnisnya lebih berkembang, ya kan? Khususnya dengan bidang WA atau WA marketing. Nah, jadi tanpa biaya iklan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi di sini saya akan sharing-sharing pengalaman, ilmu kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkan ilmu ini di bisnis Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa sama-sama membantu Bapak Ibu juga bisa meningkatkan omset penjualan dari usahanya masing-masing. Oke. Nah, jadi saya udah kenalan sama Bapak Ibu semuanya, ya kan? Ada Pak Sadi, Pak Herman, ya. Ada student nih, siapa namanya student ini, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya sedikit sharing ya kan. Karena di sini kita membahas tentang WA atau database Bapak Ibu semuanya. Saya pengen tanya nih. Nah, saya pengen sebelum kita masuk ke depan ya kan, saya pengen kita sharing-sharing juga Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan hanya saya yang menyampaikan, tetapi Bapak Ibu juga tahu ya, Bapak Ibu juga berkontribusi atau kita sama-sama diskusi. Nah, jadi bukan monoton Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, boleh ditanyain langsung ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa langsung paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, setuju? Nah, sebelum itu saya pengen dulu nanya nih Bapak Ibu semuanya, ya kan? Saya pengen tanya dulu nih, tulis di kolom komentarnya Bapak Ibu. eh Tulis di kolom komentarnya nama dan usaha bisnisnya Bapak Ibu semuanya ya. Saya pengen kita sama-sama diskusi biar saya bisa tahu gitu, ya kan? Nah, biar saya bisa tahu apa bisnis Bapak Ibu yang dijalankan sekarang. Boleh tulis di kolom komentar atau di chatnya. Saya kasih waktu dulu sebentar Bapak Ibu semuanya. Silakan. Nah, coba silakan tulis dulu ya. Saya tunggu nih ya. Tulis aja apa usahanya sekarang atau bisnisnya sekarang yang sedang dijalankan. Oh, Mandala jualan baju ya. Ya, siapa lagi? Pak Herman, usaha distributor lakban dan perlengkapan packing berlokasi di Bogor. Masya Allah. Siapa lagi? Boleh ditulis lagi? Oke. Ya, boleh ditulis Bapak Ibu semuanya. Wah, langsung lengkap. Properti. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada quote bagus Bapak Ibu. Yang terpenting bukan seberapa banyak strategi yang kita ketahui, ya kan? Nah, tetapi seberapa cepat kita menjalankan strategi tersebut untuk mencapai kesuksesan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika kita punya cara, ketika kita punya strategi, kalau strategi itu hanya sekedar dipikirkan saja, Bapak Ibu, maka bisnis kita tidak akan berkembang. Nah, yang paling penting adalah bagaimana strategi itu atau cara-cara itu bisa kita jalankan Bapak Ibu sehingga bisa mencapai kesuksesan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke materinya Bapak Ibu semuanya, langsung saja ya kan. Nah, saya pengen nanya nih, coba tulis di kolom komentar ya kan. Seberapa penting sih kira-kira database pelanggan untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu? Boleh? Penting nggak kira-kira nih database yang kita pelajari sekarang ini? Database pelanggan ini kira-kira penting nggak Pak? Bu, sangat penting. Nah, atau ada yang belum tahu nih database itu apa sih sebenarnya gitu kan? Database pelanggan itu apa sih sebenarnya gitu? Nah, penting ya.
Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam bisnis, database itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena database ini adalah pelanggan yang sudah pernah berjual beli dengan kita Bapak Ibu. Nah, database ini ya, kalau kita kelola dengan baik, maka database ini akan mendatangkan penghasilan-penghasilan tambahan buat kita Bapak Ibu semuanya. Makanya di dalam dunia bisnis, database adalah raja bahasanya ya. Database itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu semuanya. Makanya database ini sangat-sangat penting. Nah, ketika kita berbicara tentang database Bapak Ibu semuanya, saya pengen nanya nih, apa sih database pelanggan yang paling penting? Coba, yuk tulis lagi. Database pelanggan yang paling penting itu apa sih? Tahu nggak? Nomor HP. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, database yang penting nih, ya kan? Apakah Instagram followers? Banyak sekarang orang memperbanyak Instagramnya, followersnya Bapak Ibu. Bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu, dan segala macam. Apakah itu termasuk database? Atau ada juga nih, kita perbanyak teman Facebook, kita perbanyak pengikut Facebook kita, gitu Bapak Ibu ya, sampai ribuan, ratusan ribu. Apakah itu termasuk database Bapak Ibu? Atau kita perbanyak juga follower TikTok kita Bapak Ibu semuanya, sehingga banyak orang yang menonton. Apakah itu termasuk database? Nah, follower Instagram, teman Facebook, dan TikTok itu bukan database Bapak Ibu semuanya. Tetapi kita membangun yang namanya personal branding. Nah, jadi kita nge-branding bisnis kita mempromosikan bisnis kita itu melalui Instagram, melalui Facebook, melalui TikTok, ya kan? Tapi itu bukan termasuk database Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya, apa itu database? Database yang paling penting tadi benar, ya kan? Yaitu nomor konsumen atau nomor WA konsumen Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya bilang nomor WA konsumen? Karena nomor WA konsumen itu langsung tersave di nomor HP kita atau tersave di HP kita. Nah, kalau kita perbanyak follower Instagram, Bapak Ibu semuanya, itu algoritmanya berubah. Sehingga yang terjadi, ketika punya Instagram itu followersnya 100 ribu, kita posting Bapak Ibu semuanya, itu tidak akan 100 ribunya melihat konten kita Bapak Ibu semuanya. Karena algoritmanya tidak seperti itu, ya kan? Kalau kita punya follower 100 ribu, mungkin yang lihat bisa hanya 10%, bahkan hanya 5%, bahkan hanya 1% Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Kalau kita hanya berbicara tentang followers Instagram dan TikTok dan segala macam. Nah, tapi kalau database konsumen, itu bisa kita kelola Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 1000 database, maka Bapak Ibu bisa promosi ke 1000 nomor tersebut. Bapak Ibu punya 10.000 database, maka bisa promosi ke 10.000 data tersebut Bapak Ibu. Ya kan? Nah, itu untungnya kalau misalnya kita punya nomor database pelanggan kita Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita sepakat ya, database pelanggan yang paling penting adalah nomor WA konsumen. Oke? Nah, kenapa nomor WA? Karena Bapak Ibu, dari pengalaman kita berjualan, ya kan, kurang lebih itu 80% pembelian online di Indonesia itu senang bertransaksi dari WA Bapak Ibu. Nah, kalau kita dapat misalnya nih Bapak Ibu ngelihat di Instagram ada postingan. Ketika di postingan kita chat DM, ketika kita chat DM, maka kita minta nomor WA-nya untuk bertransaksi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, makanya orang sangat senang sekali ketika bertransaksi itu melalui WA atau melalui WhatsApp Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, itu kurang lebih 80 pembelian itu melalui WA. Nah, menurut data statistik Bapak Ibu semuanya, ya kan, ini penggunaan WA itu sampai 88% di Indonesia Bapak Ibu semuanya. Bisa bayangkan, kalau kita lihat nih, kalau ada orang punya handphone, itu udah pasti ada WA-nya. Kalau handphonenya Android dan iPhone Bapak Ibu semuanya ya. Kecuali HP-HP jadul, ya kan. Kalau HP-HP jadul tidak ada WA-nya. Tapi kalau ada HP yang nggak bisa internet, dipastikan mereka pasti ada WA di dalam HP tersebut Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya kalau kita berjualan melalui WA, itu sebenarnya sangat-sangat asik Bapak Ibu semuanya. Ya,
Nah, seperti itu. Karena semua orang Indonesia itu kemungkinan besar ada WA di dalam handphone mereka. Oke? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah kita bahas dulu Bapak Ibu semuanya, satu persatu. Nah, jadi ini permasalahan Bapak Ibu semuanya. Ini permasalahan orang-orang ya. Bentar-bentar ini apa ini? Nah, ini permasalahan kok ada itu ya gambar di bawah tuh ya. Oke. Nah, sip. Nah, ini beberapa permasalahan pembisnis zaman sekarang Bapak Ibu. Ini ya. Yang pertama itu mereka mohon maaf masih banyak yang masih gaptek Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, masih banyak yang gaptek dan tidak mau belajar. Ini masih banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Saya lihat ya kan, udah teknologi makin canggih ya kan, tapi masih banyak yang gaptek bahkan mereka tidak mau belajar Bapak Ibu. Yang pertama permasalahannya. Permasalahan kedua, ketika kita berbisnis atau berjualan, nah ini sibuk promosi terus-menerus Bapak Ibu. Sibuk promosi, tiap hari promosi. Posting ke Facebook, posting ke Instagram, ya kan? Setiap hari promosi terus-menerus. Apakah mengalami Bapak Ibu yang saat ini berjualan, ya kan? Apakah setiap hari posting? Nah, ya, mungkin kebanyakan seperti itu ya, Pak Ibu ya kan, posting setiap hari di Facebook, ya kan, atau di IG atau di story WA dan segala macamnya. Nah, permasalahan ketiga, nah ini Pak, banyak nih sebenarnya data pelanggan nih, banyak orang yang dari dulu sampai sekarang membeli produk kita, ya kan, tetapi tidak pernah kita hubungi lagi Bapak Ibu. Nah, kita hanya sibuk mencari orang-orang baru terus, ya kan? Padahal sebenarnya pelanggan lama itu berpotensi untuk mendapatkan penghasilan juga buat kita, Bapak Ibu. Atau minimal mereka membeli kembali, ya kan? Nah, ini banyak dilupakan Bapak Ibu semuanya. Punya data, punya nomor HP pelanggan, tetapi tidak pernah dihubungi lagi. Yang keempat apa nih? Nah, hanya menunggu konsumen datang, ya kan? Kalau kita posting di Facebook, kita kan hanya menunggu konsumen untuk datang ya kan? Atau yang buka toko misalnya, ya kan? Hanya menunggu konsumen datang. Ketika konsumen tidak datang, hanya ditunggu, ya kan? Nah, tetapi bukan mendatangkan konsumen, Bapak Ibu semuanya. Nah, pengen nggak tahu caranya, ya kan? Bukan kita menunggu konsumen datang, tetapi kita mendatangkan konsumen untuk datang ke tempat kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu yang seru ya Bapak Ibu ya. Yang kelima apa nih permasalahannya nih, ya kan? Nah, ini juga banyak Bapak Ibu semuanya tidak simpan nomor HP konsumen, ya kan? Mungkin ada yang udah 10 tahun berbisnis, ya kan? Ada yang 5 tahun, ada yang setahun berbisnis, ya kan? Ketika ada orang yang chat kita, ketika ada orang yang bertanya tentang produk ke chat WA kita, kita hanya menjawab mereka tanpa menyimpan nomor mereka, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga salah satu permasalahan dari pembisnis saat ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, apalagi nih, ya kan? Ada lagi, Pak, ya kan? Nah, hanya mencari konsumen baru. Nah, lupa dengan konsumen lama. Ada yang alami seperti ini, sibuk mencari, sibuk promosi untuk dapatkan konsumen baru terus, tetapi konsumen lama itu tidak pernah dihubungi. Konsumen lama udah dilupain Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Apakah ada yang mengalami seperti itu? Saya juga seperti itu Bapak Ibu ya kan? Kita sibuk mencari orang-orang baru, sebenarnya masih banyak orang-orang yang lama yang pernah bertanya atau membeli produk di tempat kita, itu yang sebenarnya harus kita hubungi Bapak Ibu. Mungkin mereka bisa membeli kembali, ya seperti itu. Yang ketujuh, mungkin belum bisa memanfaatkan database. Nah, ini juga banyak ya Bapak Ibu semuanya yang belum bisa memanfaatkan database yang mereka miliki, sehingga yang terjadi adalah hanya mencari orang-orang baru. Yang kedelapan, masih pola konsumen satu persatu. Ada Bapak Ibu yang mengalami seperti ini? Nah, ada misalnya ada 10 database, ya kan? 10-10-nya ditanya, ya kan? Kita promosikan jualan kita, kita chat satu persatu mereka, ya kan? Nah, untuk menawarkan produk yang kita punya. Nah, ada nih yang masih seperti ini, Bapak Ibu. Apalagi nih, ya kan? Nah, ada yang kirim pesan isinya hanya promosi saja, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di WA nih, isinya promosi terus, ya kan?
Nah, kalau ngechat orang tuh promosi terus isinya. Nah, ada yang ngalamin seperti itu? Nah, kalau ada kita sama-sama bertaubat Bapak Ibu semuanya. Nah, kita sama-sama belajar sehingga kita tidak mengalami seperti itu lagi. Oke? Nah, yang ke-10 mungkin masih banyak lagi Bapak Ibu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pembisnis-pembisnis zaman sekarang, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus paham dulu nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau berbisnis, ya kan, kita harus paham dulu bahwa database ini adalah sesuatu yang sangat penting sehingga kita bisa membuat orang-orang yang sudah bertanya sebelumnya atau sudah membeli sebelumnya bisa membeli lagi dan lagi Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ya kan? Pertanyaannya, apakah kita masih mau menggunakan cara yang lama atau kita pengen berubah Bapak Ibu semuanya? Ya kan? Kita pengen berubah menjadi lebih baik, kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sehingga ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Oke? Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada penting sekali kata-katanya, ya kan? Nah, sangat disayangkan jika konsumen datang bertanya, ya kan, ke toko kita. Misal kalau Bapak Ibu punya toko pribadi, ya kan, atau misalnya kita promosi di Facebook, di IG dan segala macam mereka chat, ya kan, tetapi Anda tidak mendapatkan database mereka, Bapak Ibu. Itu sangat disayangkan. Karena database kita, ya, yang kita punya nih, kita bisa follow up kapanpun, Bapak Ibu semuanya. Sholat tobat berjamaah atau malam. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Bapak Ibu tidak memanfaatkan atau tidak save nomor konsumen-konsumen yang bertanya. Nah, terus gini nih, ya kan? Kalau ada yang punya buka toko online offline misalnya, ya kan? Gimana cara dapatkan database-nya? Misalnya kita punya butik, ya kan? Kita tinggal bilang sama mereka, Bapak Ibu. Jadi, setiap ada pelanggan yang datang ke toko kita nih, ya kan, tetapi belum cocok dengan barang kita, ya kan, pastikan kita minta nomor WA-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya toko online, offline misalnya, ya kan, pastikan kita minta nomor HP mereka. Kecuali nggak online. Kalau online, mereka bertanya, udah pasti dapat nomor HP-nya. Nah, tapi kalau offline, itu dipastikan Bapak Ibu harus kita minta. Kenapa? Karena ketika ada orang datang, itu sebenarnya mereka udah pengen beli, tapi belum cocok aja dengan produk yang kita tawarkan. Oke? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nih, gimana caranya nih? Ya kan? Kalau caranya Pak, untuk minta, itu kita bisa bilang mereka untuk dapatkan member gratis. Nah, jadi kalau mau daftar member gratis, gimana caranya? Ya kan? Misalnya nih ada orang datang ke toko kita, ya kan? Dia ngeliat, tetapi tidak beli, kita bilang sama mereka, Pak, kita ada promo untuk jadi member nih, gratis. Apa manfaatnya? Ya kan? Nah, kita bilang, manfaatnya Pak, nanti ketika Bapak jadi member, Bapak akan kita kasih diskon spesial khusus member. Nah, jadi kita bilang seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka mau untuk daftar jadi member kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua apa manfaatnya? Nanti kalau misalnya ada update barang yang datang, ya kan, Bapak akan kita dahulukan untuk kita informasikan, atau Ibu kita dahulukan untuk kita informasikan. Nah, cara daftarnya gampang, hanya memberikan nama dan nomor WA, selesai, ya kan? Dan daftarnya juga gratis. Jadi gini, orang itu kenapa mereka mau memberikan sesuatu? Karena kita beri dulu ke mereka, ya kan? Yang kita beri adalah manfaat untuk mereka, Bapak Ibu. Manfaat yang pertama tadi ada diskon khusus, ya kan? Yang kedua, kalau ada update promo produk terbaru, di orang yang didahulukan untuk diinfokan. Nah, kan mereka mau, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, jadi kita buat mereka untuk memberikan nama dan nomor HP mereka kepada kita. Nah, ketika mereka memberikan nama dan nomor HP kepada kita, maka kita akan dapatkan database mereka, Bapak, yang bisa kita follow up kapanpun di waktu-waktu kita Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha yang offline. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini kalau saya pribadi Bapak Ibu, ini format saya ketika simpan nomor konsumen, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita simpan nomor konsumen, ini formatnya. Nah, nomor itu kita dahulukan, misal nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Misalnya di bulan, Abang kenapa, Bang? ya kan, full 1 bulan ini kita kasih nomor satu misalnya, ya kan?
Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat satu hari ini atau satu bulan ini angka satu, nomor satu misalnya ya kan satu, maka satu bulan ke depan kita akan bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Yang kita lihat adalah apa? Yang kita lihat satu bulan kemarin itu kita dapat berapa orang yang bertanya atau datang mengunjungi toko kita Bapak Ibu semuanya. Makanya kita harus ada format nomor di awal. Sehingga kita tahu hari ini atau bulan ini ya kan ada berapa orang yang mengunjungi toko kita atau bertanya tentang bisnis kita. Yang kedua apa? Yang kedua itu keterangan. Nah, keterangan ini bebas Bapak Ibu. Contoh kalau saya ini konsumen tanah misalnya ya kan, saya tulis keterangannya konsumen tanah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada apa nih, konsumen toko A misalnya, ya kan, tulis angka satu konsumen toko A, ya kan, baru pakai sapaan dan nama Bapak Ibu. Jadi penting nih, ada sapaannya, ada namanya. Jadi kalau misalnya kita pakai sapaan, kita bisa tahu nih, sapaannya bisa Pak, bisa Bu, ini kan bisa K, bisa Bang, bisa D, dan segala macam. Tapi kalau kita nggak simpan nama sapaan mereka, Bapak Ibu semuanya, hanya namanya saja, yang terjadi adalah kalau dia lebih tua daripada kita, kan kita nggak enak Bapak Ibu manggilnya. Ya kan? Misalnya umurnya 50 tahun, ya kan? Sedangkan umur kita baru 30 tahun. Kita panggil nama Yanto. Assalamualaikum Yanto. Nah, kan nggak enak. Ya kan? Nggak sopan gitu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau kita simpan nomor orang, kita pastikan ada sapaannya, ya kan? Sapaannya tadi tuh Pak, Bang, Kak, ya kan? Atau Om dan segala macam lah. Sehingga ketika kita menyapa mereka, kita tahu gitu panggilannya apa. Walaupun itu konsumen, ya Bapak Ibu ya, dipastikan setiap kita simpan nomor konsumen, kita pastikan benar-benar Bapak Ibu untuk ada nama sapaan mereka. Ya, nah, siapa nih yang selama ini nyimpan nomor hanya sembarangan atau mungkin simpan nomornya pakai konsumen satu, konsumen dua sampai konsumen 1000 misalnya, ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, hanya sekedar nyimpan nomor saja Bapak Ibu. Tidak diperdulikan namanya. Padahal nama itu sangat penting Bapak Ibu. Karena nanti akan kita gunakan untuk follow up ke depannya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang saat ini sudah berbisnis tetapi sembarangan menyimpan nomor HP konsumen, sama-sama kita perbaiki dan berubah. Ya, kedepannya kita usahakan, kita pastikan untuk bisa simpan nomor mereka dengan format nama mereka masing-masing Bapak Ibu ya. Lanjut, lanjut Insya Allah ya. Oke. Nah, apa sih fungsinya kalau kita simpan nomor HP pelanggan Bapak Ibu? Fungsinya adalah yang pertama kita bisa evaluasi jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah save nomor, kita bisa evaluasi nih, berapa banyak orang yang mengunjungi bisnis kita, atau berapa banyak orang yang bertanya bisnis kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa evaluasi. Yang pertama, yang kedua, nah tadi tuh. Nah, ini masalah Bapak Ibu, kalau kita punya toko offline ya kan? Jika toko lagi sepi, kita bisa buat promo menarik untuk mengundang mereka datang. Jadi bukan menunggu mereka datang, tapi kita mengundang mereka untuk datang, Bapak Ibu semuanya. Seperti Bapak Ibu sekarang ya, Alhamdulillah kita mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar, ya kan? Kalau saya nunggu Bapak Ibu bertanya, tidak akan tahu kapan bertanyanya. Tapi karena saya menyebarkan undangan, ya kan? Maka ketika kita menyebarkan undangan, ada orang-orang yang ingin datang undangan tersebut, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi penting nih kalau misalnya kita udah save nomor HP pelanggan kita, ya Bapak Ibu ya, untuk yang ingin berbisnis lebih baik ke depannya. Oke. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, nah ketika kita udah punya nomor HP mereka, kita cukup follow up-nya kayak gini nih, misalnya nih, ya kan? Kalau kita udah tahu namanya, ini formatnya Bapak Ibu, ya kan? Misalnya, halo Pak Wahyu, misalnya kan? Halo Pak Wahyu, nah, kami dari toko apa namanya nih? Kebetulan kita ada barang baru nih yang cocok untuk Pak Wahyu misalnya. Jadi kita sebutkan nama mereka, Pak. Sehingga pesan ini terasa personal kepada mereka, ya kan? Nah, khusus untuk Pak Wahyu, jika melakukan pembelian di bulan ini, maka Pak Wahyu akan kita kasih diskon 20% untuk semua model misalnya. Kalau misalnya Pak Wahyu ini punya butik, ya kan? Nah, kalau kita punya rumah makan,
kita bisa promo juga diskon berapa persen. Kalau kita punya bisnis apa gitu, kita kasih promo ke mereka. Nah, tapi ingat promonya itu kita buat personal hanya untuk mereka. Makanya penting kita sapa atau kita sebutkan nama mereka di dalam pesan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya udah kita sampaikan pesan itu ke mereka dan pakai nomor mereka, nama mereka langsung, maka mereka ngerasa pesan itu personal hanya untuk mereka, ya kan? Nah, seperti itu. Itulah fungsinya kalau misalnya kita punya database, Bapak Ibu semuanya, plus database yang memiliki nama. Oke? Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah misalnya kita pengen ngucapin nama ke mereka, ya kan? Misalnya di contoh pesan ini saja, nama itu kita sebutkan satu, halo Pak nama, ya kan? Cocok untuk nama, khusus untuk nama, maka nama, ditunggu nama, ada 5 nama yang kita sebutkan nama mereka. Kalaulah kita mengerjakannya manual, Bapak Ibu semuanya, itu sangat-sangat ribet, rumit, dan capek, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau misalnya kita ngirim pesannya itu, nama mereka kita tulis satu per satu, ya kan? Halo Pak Wahyu, kita tulis. Nanti bawahnya kita ganti lagi, di bawahnya kita ganti lagi, di bawahnya kita ganti lagi. Mungkin satu pesan itu kita bisa menghabiskan 2 sampai 3 menit hanya mengirim pesan ke satu orang, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya kalau kita menggunakan cara manual itu sangat-sangat susah. Kalau kita menggunakan cara manual itu sangat-sangat ribet, Bapak Ibu semuanya. Nah, maka dari itu, ya kan? Nah, mengapa kita harus gunakan aplikasi? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, aplikasi ini sangat membantu kita untuk mengirim pesan ke banyak nomor WA di tempat kita. Maka saya bilang, bagaimana kita bisa mengelola ratusan bahkan ribuan database kalau kita tidak menggunakan aplikasi? Itu sangat-sangat sulit, Bapak Ibu semuanya. Sangat-sangat sulit, ya kan? Kalau kita hanya sekedar menggunakan manual. Nah, makanya kita perlu aplikasi, ya kan? Untuk apa? Untuk kita bisa menghemat waktu. Itu udah jelas. Kalau kita tahu tentang aplikasi, Bapak Ibu, kita bisa menghemat waktu. Yang kedua, supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang, ya kan? Kalaulah kita manual itu hanya bisa 10 orang atau paling maksimal kita 50 orang kita chat, maka dengan aplikasi kita bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang yang bisa kita chat langsung dan itu otomatis Bapak Ibu semuanya. Pengen nggak kira-kira kita ngechat orang otomatis, ya kan? Nggak perlu kita chat manual, nggak perlu kita tunggu, ya kan? Kita biarin aja, aplikasinya udah bisa langsung berjalan, Bapak Ibu. Bisa promosi, lama di broadcast satu persatu. Bener Pak, kalau kita broadcast satu persatu Pak, lumayan. Udah waktu, tenaga, mungkin pikiran juga, ya kan? Itu sangat-sangat eh, lama gitu Bapak Ibu. Maka kita perlu aplikasi untuk mensupport kita, untuk mendukung kita supaya kita bisa mempromosikan bisnis kita jauh lebih baik. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa kita harus pakai aplikasi? Dan Bapak Ibu semuanya, ingat kalau kita pakai aplikasi itu kita bukan untuk spam Bapak Ibu. Jadi banyak nih, kalau misalnya orang pakai aplikasi, ya kan, mereka banyak spam Bapak Ibu semuanya ya. Nah, hanya promosi terus gitu, ya kan. Nah, itu salah juga. Ada cara-caranya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi itu ada cara-caranya. Jadi nggak usah langsung sembarangan gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh misalnya kayak gini nih, ya kan. Pentingnya aplikasi ini untuk apa? Pertama, untuk follow up, ya kan, atau promosi. Nah, dengan aplikasi kita bisa promosi dan follow up pelanggan, ya kan, dengan massal dan semuanya bisa berjalan otomatis. Jadi kalau kita pakai aplikasi kita bisa berjalan otomatis Bapak Ibu tanpa kita tunggu. Yang kedua, kita bisa berikan edukasi tentang manfaat atau kelebihan produk kita dibanding produk yang lain Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ya udah tawarin aja ya kan apa manfaat kita, ya kan? Kita edukasi mereka sehingga mereka yakin membeli produk bersama kita Bapak Ibu semuanya. Makanya orang itu kadang harus diedukasi dulu baru beli produk. Tidak langsung tiba-tiba langsung mau beli gitu enggak. Harus ada edukasinya. Kenapa kita harus beli produk ini dengan ini, dengan si A, bukan dengan si B? Kenapa harus beli produknya dengan kita, bukan dengan yang lain gitu.
Nah, itu harus diedukasi dulu sehingga mereka tahu atau paham Bapak Ibu. Ini kan mengapa mereka beli produknya di kita, bukan di orang lain. Selanjutnya apa? Kita juga bisa menjalin hubungan online Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi kita kalau misalnya jualan itu kan bukan hanya sekedar jualan ke orang, tapi kita juga bisa jualan ke database atau ke teman-teman kita, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman nongkrong dan segala macam. Kita juga bisa berjualan. Siapa bilang teman-teman kita nggak mau beli produk kita, Pak? Mereka bukan nggak mau beli, tapi tidak ditawarkan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tawarkan ke mereka, insya Allah mereka juga bisa membeli produk yang kita tawarkan ke mereka, ya. Jadi fungsinya aplikasi juga kita bisa bangun hubungan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita bisa juga menyapa, ya kan, semua kontak yang ada di WA kita. Coba sekarang dilihat di HP-nya, ya kan. Kira-kira berapa banyak sih nomor WA yang ada di HP itu gitu, ya kan? Ada mungkin yang 100, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1000 bahkan, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita pernah sapa mereka? Ya kan? Apakah kita pernah menghubungi mereka? Nah, itu pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kalaulah kita tidak pernah menghubungi mereka, ya kan, kita hanya sekedar simpan nomor mereka saja, yang terjadi adalah hanya memenuhkan memori kita saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya 1000 dan kita sapa mereka, habis itu kita tawarin mereka produk, ya kan, kita doain mereka, maka insya Allah Bapak Ibu itu akan menjadi bahan kita untuk bisa mendatangkan penjualan untuk kita Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, yang selanjutnya apa? Kita berikan informasi Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi kita berikan informasi itu bukan hanya ke satu dua orang, tapi kita bisa langsung menghubungi semua kontak kita atau semua database kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya aplikasi. Selanjutnya kita juga bisa mengucapkan hari-hari besar. Contoh yang Muslim kita ucapkan Idul Fitri, ya kan? Yang non-Muslim misalnya kita ucapkan sesuai dengan mereka gitu. Jadi kita bisa mengucapkan hari-hari besar kepada mereka kalau kita ada aplikasi Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, inilah pentingnya aplikasi untuk kita nih. Jadi bukan untuk spam. Nah, kalau hanya spam-spam jualan itu tidak baik Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kita harus paham dulu, harus tahu dulu gitu. Apa pentingnya aplikasi untuk menunjang bisnis kita seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh misalnya nih, ya kan? Pernah nggak kita dapat pesan, misal contoh pesan pertama seperti ini, ya kan? 100% bikin Anda jatuh cinta, bla bla bla. Misalnya, ini contoh. Ini biasanya orang kalau nge-broadcast seperti ini, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini isi broadcast mereka biasa ya langsung promosi seperti ini. Kita hanya mengganti Bapak Ibu, ya kan? Isinya sama, ya kan? Kontennya sama. Yang berbeda hanya kita sama-sama ada headline. Yang membedakannya hanya ada sapaan nama aja di situ, ya kan? 100% bikin jatuh cinta itu judulnya. Halo Pak Zamhur, gimana kabarnya? Jadi pesan ini akan terasa personal kepada mereka Bapak Ibu, ya kan? Walaupun isi semuanya sama, ya kan, ada sapaan, ada info terbaru, ada benefit, ada sales offer dan segala macam gitu kan. Nah, tapi karena kita ada menyapa nama mereka, maka mereka akan merasa bahwa pesan itu terasa personal pada mereka Bapak Ibu. Nah, itulah fungsinya ketika kita pertama save nomor mereka dengan nama dan sapaan, selanjutnya kita kirim pesan ke mereka itu dengan cara menyebut nama mereka di dalam pesan kita. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah contoh misalnya ya kan. Nah, ini ada sapaan nama langsung. Nah, kalau misalnya mereka belum save nomor kita, kita minta save nomor mereka. Nah, ini kan bisa sebenarnya pakai aplikasi broadcast langsung dari WA, bisa. Cuman aplikasi langsung broadcast dari WA, masalahnya adalah ketika kita tidak simpan nomor mereka atau mereka tidak simpan nomor mereka, nomor kita itu pesannya tidak akan masuk Bapak Ibu. Makanya kita ini informasi ke mereka. Nah, pesannya simpel misalnya kayak gini aja nih, ya kan? Nah, jadi kita bilang sama mereka, ya kan, suruh save nomor kita, ya kan? Nah, baru kita ya promonya soft selling misalnya. Nanti kalau ada Pak Pen, kalau Pak Peno misalnya pengen cari tanah, bisa hubungi saya misalnya seperti itu. Ya, jadi kita mempermudah Bapak Ibu, ya kan? Kita promosinya itu bukan langsung belak-belakan promosi, tetapi kita juga bisa promosinya soft selling, sehingga orang tidak merasa terganggu dengan pesan yang kita kirimkan Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga membuat pesan itu terasa
personal kepada mereka. Ya. Nah, jadi kita buat intinya Bapak Ibu, kita sapa nama mereka langsung, kita buat chat rasa personal, dan kita tidak kelihatan hanya broadcast Bapak Ibu. Ya kan? Nah, supaya tidak kelihatan kita tuh cuma broadcast. Ada konten kita promosikan, ada konten kita promosikan enggak. Tapi kita harus buat chat itu terasa personal. Jadi orang senang Bapak Ibu. Itu dipanggil nama mereka, ya kan? Karena kita berkomunikasi dua arah pada mereka. Oke, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya nih, siapa nih yang perlu aplikasi, ya kan? Nah, kalau kita merasa bisnis online, kita perlu Bapak Ibu untuk memaksimalkan penjualan. Karena dengan aplikasi kita tidak perlu menggunakan iklan berbayar. Kalau kita udah banyak database Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi menggunakan iklan berbayar, ya kan? Kita cukup mempromosikan aja kepada mereka, ya kan, melalui WA. Yang selanjutnya nih, pemilik bisnis atau UMKM itu penting juga Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan omset penjualan mereka, ya kan? Menawarkan ke orang sebanyak-banyaknya orang. Seperti itu. Kalau kita punya bisnis, ya kan, atau UMKM, atau siapa lagi nih? Ada marketing, ada freelance, ada sales perusahaan. Itu juga penting Bapak Ibu, ya kan? Untuk apa? Untuk mencapai target penjualan setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kita punya database banyak, ya kan, orang-orang yang udah pernah bertanya ke kita, ya kan, makanya kita hubungi lagi mereka. Mungkin penawaran pertama mereka nggak cocok, mungkin yang kedua, ketiga, keempat ada kemungkinan kecocokan mereka untuk membeli produk kita. Nah, jadi jangan nyerah Pak. Intinya kalau saya pribadi Bapak Ibu semuanya, yang saya pikirkan adalah ketika ada orang bertanya tentang produk ke kita, maka mereka sebenarnya pengen beli produk, tapi mungkin belum cocok harga, belum cocok kualitas dan segala macam, ya kan? Nah, tapi ketika kita menawarkan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, ya kan, dan mereka tahu manfaat produk kita, maka kemungkinan besar mereka akan membeli produk kita Bapak Ibu. Karena mereka udah bertanya duluan, ya. Nah, seperti itu. Apalagi nih, pemilik toko offline misalnya kayak laundry, ya kan, kan banyak tuh apa namanya, pelanggannya, ya kan. Cuci motor atau mobil itu kan banyak pelanggannya Bapak Ibu, ya kan. Butik, bisnis jasa, rental mobil dan segala macam. Untuk apa? Untuk menjaga pelanggan Bapak Ibu. Karena sekarang pelanggan, kalau ada yang lebih murah, ada yang lebih bagus, maka mereka akan pindah, ya kan? Akan pindah beli produk ke tempat lain. Nah, makanya kita penting nih untuk menjaga mereka. Biasa. Kita sering-sering menghubungi mereka, Paling panjang. sering-sering nanya kabar ke mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Nah, kalau mereka udah nyaman dengan kita, Bapak Ibu semuanya, itu walaupun ada orang yang jual murah, walaupun ada Iya. yang jual lebih bagus, mereka akan tetap kembali ke kita lagi, Bapak Ibu. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, Ya. selanjutnya apalagi nih, yayasan atau instansi, itu udah pasti Bapak Ibu. Ini kalau udah berbicara dengan yayasan, itu udah pasti harus menggunakan aplikasi untuk mengelola database donatur mereka, ya kan? Yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu distributor, reseller atau agen MLM juga penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjaga loyalitas tim kita, ya kan? Nah, jadi kita memang nggak langsung jualan. Kalau distributor nggak langsung jualan misalnya. Distributor jualannya ke reseller. Nah, tapi gimana caranya kita buat reseller kita itu, ya Bapak Ibu, rajin jualannya. Agen MLM misalnya, kita buat mereka, kita semangatin mereka tiap hari misalnya, ya kan? Untuk apa? Supaya mereka bisa berjualan lebih baik lagi ke depannya, Bapak Ibu. Nah, inilah kalau kita lihat nih Bapak Ibu semuanya, siapa yang kira-kira perlu menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, jika proporsi Bapak Ibu di atas, salah satunya, maka Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi. Jadi kita nggak bisa jadi kita bisa menjangkau lebih jauh lagi atau lebih banyak lagi Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Oke. Nah, ini kalau aplikasi ini Pak udah banyak sekali lah yang menggunakannya. Ya kan? Jadi bukan hanya kita, tapi udah banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi untuk menunjang bisnis mereka Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin tanya enggak kira-kira nih? Boleh kita diskusi sebelum kita lanjut Bapak Ibu? Masih semangat? Ya, gimana nih? Ya, Om, Bapak Ibu. Hah? saya
Siwang Mangaap dari Cirebon mau nanya Om. Nah, gimana Pak? Waktu dulu kayaknya pernah diajarin WA Blast seperti ini. Eh, nanti diajarin ininya nggak Om, cara ngambil database-nya gitu. Soalnya Oh, dulu saya pernah diajarin ngambil database area Bandung, area Cirebon, cuman lupa gitu loh Om. bisa Pak, bisa. Termasuk Bapak Hmm. juga nih, ya kan? Ini rata-rata Cirebon semua nih. Ya kan? Nah, nanti bisa Pak, ya kan? Kalau misalnya nanti kita bisa ajarin, ya kan? Kalau misalnya Bapak mau ngambil area Cirebon, kita bisa dari Google Map, kita bisa dari Facebook, kita bisa dari langsung WA-nya, aplikasinya juga bisa Bapak, ya kan Pak Siwang. Nah, nanti bisa kita ajarin, Insya Allah. Udah pernah Pak sebelumnya pakai aplikasi Pak? Dulu pernah diajarin sama temen, Hmm. yaitu nyebarin nyebarin apa promo dalam satu klik aja gitu tuh. Ya benar-benar. Dalam satu Terus klik pernah aja Pak, udah bisa. cara mendapatkan database maunya Kabupaten Bandung apa Kota Bandung gitu tuh. Itu WA-nya bisa kita cari semua mana yang aktif, mana yang nggak aktif. Terus nomornya mau Telkomsel apa Tri atau apa gitu diambilin semua nomor-nomor terus baru kita sebarin promo gitu. Ya, itu Cuman bisa. waktu itu saya belum paham. Ah, Soalnya waktu itu tuh mentornya tuh minta berapa juta hmm. aplikasinya. Terus saya ngumpulin orang biar murah. Cuman waktu itu Ah, ngumpulin orangnya tuh nggak dapet gitu. ah. Siap. Ya, benar Pak. Jadi aplikasi WA ini sebenarnya banyak Pak. Dulu saya pernah juga beli aplikasi ini, itu di harga sampai 2,9 juta harga aplikasinya. Ya kan? Nah, ada banyak lah aplikasi untuk WA nih, ya kan? Jadi kita memang merekomendasikan sih yang kita pakai sekarang tuh Pak. Jadi memang yang kita pakai sekarang juga sama Pak. Kita bisa mendapatkan data di daerah-daerah kita juga bisa, tergantung dari nomor HP-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi enak kalau misalnya kita mau mendapatkan nomor HP yang ada di daerah-daerah kita masing-masing ya Pak ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa langsung berjualan kepada mereka, kan gitu. Nah, tapi ingat Bapak Ibu semuanya, kalau kita udah punya aplikasi, kita bukan hanya untuk spam, ya kan? Atau promosi terus enggak. Caranya enggak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus ada cara-cara yang elegan juga, supaya apa? Supaya mereka tidak terganggu dengan pesan kita. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pengen demokan aplikasi yang saya pakai, ya. Jadi aplikasi yang saya pakai sekarang itu namanya aplikasi ini Pak. Nah, WA Sender. Udah pernah dengar belum sebelumnya nih? Gimana Pak? Udah pernah dengar sebelumnya aplikasi ini? Pak Siwang udah pernah Pak? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Ini Pak Alfian gimana Pak Alfian? Masih aktif? Pak Alfian, Pak. Zaman saya sih belum Pak, belum. Awas. Oh, belum pernah. Pak Alfian belum pernah. Kalau Pak Belum Herman udah pernah pernah Pak. belum Pak? Pak Herman? Kalau saya pernah Gimana? pakai WA Blast itu. WhatsApp dari WhatsApp produknya WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oh, itu pakai per bulan ya Pak ya? Iya, Oh, pakai itu Pak ya? Oh, itu bagus tuh Pak. Kalau WhatsApp tuh bagus. Dia per bulan, cuman biayanya per bulan lumayan ya Pak ya. Nah, jadi ini aplikasi kita pakai Bapak Ibu semuanya, ya kan? Nah, aplikasi ini itu udah disetting banyak manfaatnya Bapak Ibu. Nah, jadi penting nih kalau Telan-telan. aplikasi ini kita hanya fokus di di laptop kita aja Pak. Jadi kita tidak mengganggu atau tidak masuk ke website. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi ini, database kita insya Allah aman.
Ya kan? Kita pakai aplikasi ini, kita mau ngirim pesan ke siapapun, masukin HP-nya atau masukin nomor HP-nya itu melalui laptop kita aja, ya kan? Tidak masuk ke website, karena kalau masuk ke website, mungkin database kita bisa dipakai atau diambil orang, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi seperti ini, insya Allah keamanan database kita lebih terjamin. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain nih, ya kan? Nah, karena aplikasi ini hanya terinstal di laptop kita masing-masing saja, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, cara menggunakannya sangat-sangat mudah. Ini kan ada nih data dari Bapak Ibu semuanya, data absensi, ya kan? Nah, data absensi ini, misalnya kita udah punya data, ya kan? Nah, kita punya data, nih, Kak Alfian misalnya, ya kan? Ini Pak Ahmad Suherman, Kak Masodi, ya kan, Bang Muhammad Wahyu misalnya, ya kan. Ini ada nih nama-namanya nih dan ada nomor HP-nya nih, ya kan. Kalau kita udah ada nomor HP seperti ini, ya kan Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibu tadi ngisi absensi. Nah, sesimpel ini Bu, cara menggunakannya, ya kan. Kita tinggal import aja, kita paste di sini, ya kan. Kita paste di sini, ya kan, nama-nama di sini kita langsung import. Maka nama-nama ini akan masuk ke aplikasi nomor HP. Nah, ketika kita pengen menyapa misalnya salam kenal, misalnya kan salam kenal, kita pengen nyebutin nama mereka nih, ya kan? Kita tinggal terus aja nih insert full name. Maka nama mereka yang ada di sini, ya kan? Nama mereka yang ada di sini akan terganti di sini Bapak Ibu. Jadi nanti ada pesannya ya. Saya coba akan kirim pesan ke Bapak Ibu ya. Salam kenal, saya terima kasih sudah mengikuti webinar kami, misalnya. Semoga kita mau nyebut nama mereka lagi nih. Kita tinggal tulis lagi sini. Nah, gitu aja Pak untuk menyebut nama mereka. Jadi nggak susah, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau nyebutin nama mereka berkali-kali, itu gampang, ya kan? Semoga bisa mendapat ilmu untuk dipraktekkan di bisnisnya misalnya, udah, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngirim Bapak Ibu semuanya, ya kan, nah ini tinggal kirim aja nih, ini nama udah bisa, dan ini kita juga bisa ngirim gambar kalau mau, ya kan. Kita bisa ngirim foto, bisa ngirim audio, bisa ngirim video, bisa PDF, dokumen, itu semuanya bisa Bapak Ibu, ya kan. Nah, ini saya contohin aja nih, ya kan. Salam kenal, Bu. Terima kasih sudah mengikuti webinar kami. Semoga ini bisa mendapatkan ilmu untuk ini, misalnya salam Zamhur misalnya. Nah, saya sebut nama saya misalnya, ya kan. Saya tinggal kirim. Nah, saya kirim, sudah. Nah, tinggal kirim. Nah, ini pesan ini akan masuk ke nomor HP Bapak Ibu masing-masing nanti, ya kan. Nah, jadi ini kita bisa setting waktunya. Ini kebetulan saya setting waktunya ini agak lama, ya kan. Kita bisa setting lebih cepat, ya kan. Nah, ini akan terkirim. Coba lihat isi pesannya tuh, kayak gimana tuh, ya kan. Nih, ya kan. Nah, salam kenal Kak Alfian. Jadi masuknya itu nama masing-masing, ya kan. Ini juga nama masing-masing. Tergantung kita nge-save-nya Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung kita save-nya. Kalau misalnya kita save nama mereka dengan nama lengkap, maka akan terkirim nama lengkap. Tapi kalau kita kirim mereka dengan nama sapaan, maka akan terkirim nama sapaan. Nah, ini kan masuk nih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah aplikasi yang saat ini saya gunain Bapak Ibu. Jadi kita kalau ngirim ini udah kita tinggal aja Bapak Ibu. Selesai. Kita nggak perlu cek-cek lagi, kita hanya tinggal promosi ini berjalan, ya kan? Nah, kita bisa mikirkan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Jadi untuk masalah promosi, serahkan aja nih dengan aplikasi ini gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita bisa menyebar langsung ke banyak nomor langsung sekaligus. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu kita tunggu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Masuk ya. Ini bagian fungsinya ya. Nah, masuk. Ya, masuk Pak. Pesannya masuk.
walaupun Bapak nggak simpan nomor saya, tetap masuk. Ya kan? Nah, walaupun Bapak tidak simpan nomor saya, dan saya juga tidak simpan nomor Bapak, maka tetap pesannya masuk, Bapak Ibu semuanya. Itulah hebatnya aplikasi yang sekarang, gitu Bapak Ibu. Jadi, enak kita kalau misal menggunainya, tidak perlu repot-repot lagi untuk promosi-promosinya, seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya lagi kira-kira? Ada yang mau tanya lagi, Pak? Tapi aplikasi itu harus digunakan pakai itu laptop ya atau komputer gitu ya. Ya, kalau untuk ini kita pakai laptop atau komputer, Pak. Kalau dari HP nggak bisa ya Om ya. Dari HP kalau aplikasi ini nggak bisa. Nah, cuman kita juga ada nanti dari HP, nanti insya Allah kita share, Bapak Ibu. Jadi enggak saya infokan di sini, ya kan? Ini kita menggunakan komputer atau menggunakan laptop. Pak, aplikasinya apa? Nah, nama aplikasinya ini namanya WA Sender. Nah, jadi enak Pak kalau kita pakai aplikasi seperti ini, ya kan? Kita bisa pakai komputer, kita bisa pakai laptop, ya kan? Nah, kalau Bapak bilang tadi itu kita mau cari nomor HP misalnya, kita bisa ngambil nomor HP bisa dari grup. Nah, ini grup yang kita punya misalnya, ini kan HP sekecil. Ini misalnya ini saya ada real property ribbon misalnya, ya kan? Nah, atau ini. Jadi tinggal di klik ini aja nih Pak, udah dapat semua nih Pak nomor HP-nya. Jadi kita tinggal klik aja di sini, ya kan? Kita tinggal klik aja di sini, itu nomor HP-nya udah dapat langsung semuanya, tanpa kita save satu persatu. Nah, itu kalau kita mau ngambil nomor HP-nya di grup, ya kan? Nah, ini tinggal klik aja, udah muncul nomor HP-nya. Ini nomor WA-nya udah aktif, Pak. Orang-orang yang bergabung di grup kita, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu punya banyak grup, lebih enak. Kita untuk ngambil datanya lebih enak. Jadi kita bisa promosi. Nah, jadi bisa pakai ngambil dari grup, bisa juga kita di sini ada format filter number ya kan. Nah, ini number generate misalnya ini Pak. Nah, contoh misalnya yang tadi Bapak bilang kita pengen ngambilnya di daerah apa Bandung misalnya. Kan kita tahu nih formatnya gimana 6 di Bandung. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya 628 kan kalau di Pontianak biasanya Telkomsel 11. Nah, kita tinggal 1 2 3 4 5 6 7 misalnya ada 12 nomor atau 11 nomor gitu kan. Kita mau cari berapa nomor nih? Misal kita cari 100 nomor. Ya kan? 628 11 52 misalnya. Nah, kayak gitu. Ini akan mencari nih Pak. Ini 1 2 3. Jadi semua data nanti akan dapat. Tinggal kita cek misalnya. Ya kan? Nah, ini kayak gini. Jadi ada statusnya aktif, ada yang nggak aktif. Jadi yang kita cari hanya aktif, aktif aja Pak, yang kita ambil. Seperti itu. Nanti aplikasi ini langsung Pak, langsung ngecek mana nomor-nomor WA yang aktif di daerah masing-masing. Karena kita ada format masing-masing. Contoh misalnya di daerah Bapak, ya kan di Bandung, itu kalau Telkomsel ini formatnya apa? Kalau Indosat ini formatnya apa? Kan tadi tuh 628. Kalau di Pontianak itu 62811 itu Telkomsel. 0812 itu Telkomsel, ya kan? Nah, 0812 45 nah itu Telkomsel. Kalau di Pontianak. Nah, jadi kita langsung bisa dapat Pak nomor HP yang mau kita cari. Nah, ini yang aktif, yang oke-oke ini itu nomor HP-nya aktif. Ini dari HP WA biasa, ini WA bisnis dan segala macam. Nah, jadi kita bisa mencari data atau nomor HP di seluruh Indonesia kalau kita mau Bapak Ibu. Seperti itu ya. Saya batuk nih, mohon maaf ya. Kira-kira pengen nggak aplikasi ini Pak? Siapa yang pengen? Saya pengen tahu. Ada yang pengen nggak aplikasinya? Ada yang pengen aplikasinya? Boleh di chat di komentar. Pengen banget Pak Wahyu ya. Nah,
Nah, ini yang lain mana nih tidur? Atau nggak paham? Atau nggak tahu nih kira-kira? Coba ya, coba kita diskusi dulu. Pengen tapi nggak punya laptop. Ya Bapak Ibu yang pengen aplikasi komen ya. Nah, gimana nih? Jadi kita Pak, memang, izin bertanya, Pak. ya Izin boleh, bertanya. silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait aplikasi yang Bapak tadi sampaikan Hmm. mengenai aplikasi yang menurut saya ini sangat bagus sekali, Pak. Hmm. Nah, yang saya tanyakan nih, apakah kemudian aplikasi ini hanya untuk bisnis saja atau kemudian bisa dipakai ke dunia jenjang lain, entah dunia pendidikan atau lain sebagainya, Pak? Ini, Karena ya. aplikasi ini itu kan lebih seolah-olah lebih banyak meng-follow up secara otomatis, Pak. Kira seperti itu. Hmm. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan, Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, jadi untuk aplikasi ini, jadi ingat ya, ini sebenarnya aplikasi ini bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk apapun. Contoh misalnya nih, kita nggak bisnis, ya, kita nggak bisnis, tapi kita punya banyak data misalnya, kita punya banyak database. Anggaplah misalnya kita ada teman SD, SMP, SMA misalnya, ya kan? Atau kuliah dan segala macam. Ada kurang lebih 100 orang atau 200 orang, ya kan? Nah, kita hanya sekedar pengen silaturahmi dari online, bisa pakai aplikasi ini. Misalnya, ya kan, kita punya teman, Odi misalnya. Assalamualaikum Odi, gimana kabarnya sekarang? Ya udah nanya kabar aja. Tapi kita ngirimnya itu ke 200 teman kita yang ada. Jadi bukan hanya Odi yang kita kirim misalnya. Kita kirim ke teman-teman yang lain. Hanya pengen silaturahmi ke mereka misalnya. Nah, itu bisa. Ya kan? Dan itu sangat bermanfaat. Jadi bukan hanya berbicara bisnis. Ya kan? Contoh misalnya nih, saya kepala sekolah misalnya. Ya kan? Saya kepala sekolah. Terus saya punya banyak guru, ya kan? Saya mau misalnya pengen memotivasi mereka. Kalau dari grup kan nggak enak misalnya, ya kan? Nah, kita bisa pakai aplikasi, kita sebar motivasi ke mereka, kita sebar apa ke mereka, informasi ke mereka. Jadi nggak di grup misalnya, tapi ngechat langsung pribadi. Kalau ngechat masing-masing satu persatu kan susah. Nah, tapi dengan aplikasi kita tinggal buat ini copywriting-nya atau tulisannya kita buat, udah kita mau sebarnya kemana, terserah kita. Misalnya kita agen MLM, misalnya mau motivasi downline kita, bisa. Setiap pagi kita kirim quote semangat, misalnya bisa. Jadi bukan hanya untuk bisnis sebenarnya, tapi memang benar-benar kita ya mau jaga hubungan aja lah. Misalnya mau tadi tuh mau silaturahmi online lah, ya kan? Kalau kita nanya orang, jujur ya, kalau sekarang nih kita ngechat teman SMP kita pasti malu, ngechat teman SD kita pasti malu. Kenapa malu? Karena kita nanti dikira yang aneh-aneh ya kan? Padahal kan kita pengen silaturahmi. Tapi karena dengan aplikasi ini kita nggak peduli dah tuh mau malu tuh mau nggak peduli, ya kan? Yang penting kita bilang Assalamualaikum Odi, gimana kabarnya, sehat, keluarga sehat misalnya. Ya udah kita kirim ke semua teman SD kita, teman SMP kita, teman kuliah kita, teman SMA kita. Nah, jadi memudahkan kita untuk ngechat mereka seperti itu, ya. Jadi, Odi bukan hanya untuk berbicara bisnis, nge-follow up orang enggak, tapi aplikasi ini bisa kita gunain dengan yang penting tahu fungsinya. Jadi fungsi aplikasi ini untuk ngirim pesan otomatis. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih infonya. Oke, siap. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau misal Bapak Ibu nih pengen aplikasi ini, memang tadi saya bilang aplikasi ini banyak Pak, dijual di luar sana banyak berbayar, ya kan? Nah, sama juga yang tadi Bapak ada yang pakai WhatsApp itu per bulan pembayarannya. Per bulan itu berapa ratus ribu. Saya pernah juga beli aplikasi seperti ini, itu harganya di atas 1 juta 2 juta, ya kan? Nah, saya menemukan aplikasi ini, makanya saya sampai buat webinar untuk membantu UMKM supaya bisa memaksimalkan database mereka, ya kan? Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu, ya kan? Kalau Bapak Ibu pengen aplikasi ini, ya. Nah, ini ada promo spesial, ya kan? Nanti kalau Bapak Ibu beli aplikasi ini,
kita Ya, akan tentu beli. itu tadi gitu. Ya. Nah, karena solusinya bagaimana gitu kan? Karena favorit zaman dulu sama zaman sekarang itu kan Ada yang berbicara ya, maaf ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu beli aplikasi ini, nanti akan kita support. Yang pertama, ada kita kasih materi tentang sosial media strategi, itu harga 299. Ya kan, nanti kita siapkan juga ada 500 desain konten untuk promosi, Bapak Ibu. Jadi kita dan nyiapkan 500 konten, itu yang harganya kurang lebih 199.000. Ada juga data supplier nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum ada bisnis, ada data-data supplier-supplier sekarang, ya kan, yang bisa kita hubungi sesuai dengan passion kita, ya kan, kita hubungi untuk bisa kita kerjasama dengan mereka. Ada juga materi tentang personal branding. Jadi Bapak Ibu bisa nge-branding bisnisnya, ya kan, supaya lebih dikenal sama orang. Ada juga bonus nih. Nah, ini yang paling penting nih, materi jago WhatsApp marketing. Jadi kita promosi WhatsApp itu bukan hanya sekedar promosi saja, tapi ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini bonusnya banyak sekali Bapak Ibu. Kalau ditotalin ini, total bonusnya sampai 1 juta lebih. 1.145.000. Dan harga aplikasinya normalnya itu 849.000 Pak. Sekali beli. Ya kan? Harga normal 894.000. Nah, kalau ditotalkan itu berarti totalnya value-nya itu 2.039.000 Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, untuk promo yang ikut webinar ini, saya memang betul-betul pengen bantu Bapak Ibu, ya kan, supaya bisa punya aplikasi ini, ya, supaya Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi ini. Bapak Ibu nggak perlu bayar 2 juta, ya, Bapak Ibu semuanya, cukup sebesar 249.000 aja. Jadi nggak mahal, hanya 249.000, Bapak Ibu udah bisa punya aplikasi ini dan hanya sekali bayar. Nggak perlu bayar tiap tahun Bapak Ibu semuanya, hanya sekali bayar saja. Ya. Nah, hanya sekali bayar saja aplikasi tadi dengan harga 249.000. Mahal nggak? Saya pikir nggak mahal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, ya kan, punya database banyak, maka insya Allah untuk 249.000 ini sangat-sangat murah, ya kan? Karena kita hanya membeli sekali bayar saja. Oke, seperti itu. Mahal nggak kira-kira? Nah, siap Pak, ya kan? Nah, kita bisa beli. Nah, tapi belum sampai di sini Bapak Ibu semuanya, ya kan? Sebelum saya masuk Bapak Ibu. Nah, jadi harga 249.000 ini harga aplikasinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli aplikasi ini, ya kan? Kesempatan saya tunggu nih Bapak Ibu sampai besok jam 12 siang pembayarannya, ya kan? Bapak Ibu, insya Allah pertama kita akan bimbing sampai bisa. Sampai Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, ya. Nah, jadi boleh Pak, kalau kita face to face, boleh nanti kita pakai Zoom meeting, boleh. Ya kan? Kita Zoom meeting, insya Allah bisa, nanti kita handle ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk harga tadi 249.000, kita tunggu Bapak pembelian sampai besok. Pertama kita bimbing, satu persatu juga bisa kita bimbing. Yang kedua, ya kan, Bapak Ibu punya kesempatan nih. Jadi kami ada program pendampingan Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari aplikasi ini juga bisa. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bergabung atau membeli aplikasi ini, Bapak Ibu akan terdaftar menjadi afiliasi kita dengan komisi 40% tanpa jualan. Maksudnya gimana? Maksudnya, insya Allah kami kan akan rutin melakukan webinar setiap minggu. Bapak Ibu hanya mengajak orang untuk ikut webinar. Ketika nanti orang lain membeli aplikasi kita yang Bapak Ibu ajak, maka Bapak Ibu akan dapat komisi 40% dari harga yang dijual. Nah, Bapak Ibu nggak perlu jualan. Bapak Ibu hanya mengajak orang datang webinar, nanti saya yang jelasin, saya yang menjelaskan ke mereka, dan saya juga yang closing mereka atau saya yang merekomendasikan ke mereka. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu jualan. Nih, saya buka nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu hanya mengundang orang atau mengajak orang ke webinar aja. Ya. Nah, seperti ini nih, webinar seperti ini nih.
ya kan? Nah, nanti kalau konsumen itu beli atau orang yang Bapak Ibu undang beli, maka Bapak Ibu akan dapat komisi 40%. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu cukup mempromosikan 2 sampai 3 orang saja, maka Bapak Ibu udah balik modal. Maka saya merekomendasikan nih, kalau Bapak Ibu udah beli aplikasinya, Bapak Ibu juga bisa mengajak orang lagi, ya kan? Untuk apa? Minimal targetnya balik modal dulu. Ya kan? Hanya mengundang 2 sampai 3 orang, insya Allah Bapak Ibu udah balik modal. Ya kan? Udah balik modal. Ya kan? Nah, jadi tugasnya itu cukup sebar link webinar aja, nanti tinggal sebarkan link webinar, ya kan? Maka Bapak Ibu akan berkesempatan dapatkan penghasilan dari sini. Oke? Nah, seperti itu. Jadi saya pengen mengajak Bapak Ibu semuanya untuk beli aplikasi, ya kan? Tapi akan bisa balik modal ke depannya. Seperti itu, ya. Paham Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi kita memudahkan Bapak Ibu untuk bisa eh, dapat penghasilan tambahan lah dari penjualan aplikasi ini. Hanya nyebar link saja. Oke. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, gimana nih untuk mengajak orang? Ya kan, susah nggak ngajak orang? Lumayan susah. Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Ada misalnya kenalan, gitu kan? Ada yang kenal sama orang, tinggal ajak. Tapi ada juga yang siapa ya kira-kira mau diajak ya untuk ikut webinar. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kami ada juga aplikasi. Ini website ya. Ini keren sekali Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu beli aplikasi ini ya, Bapak Ibu dapat member area namanya. Nah, member area ini ya kan, member area ini berfungsi untuk mencari data Bapak Ibu. Nah, ini yang seru nih. Jadi Bapak Ibu bisa mencari data. Contoh misalnya nih, kita udah menyiapkan ya Bapak Ibu ya. Ini menyiapkan. Jadi kita menyiapkan kalau Bapak Ibu nih pengen mendapatkan data nomor HP orang ya, nomor HP konsumen yang kita tidak kenal, ya kan? Kita bisa menggunakan mesin input data ini. Nah, contoh misalnya nih kita buka Facebook Marketplace, ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan namanya pesan berkala. Nah, pesan berkala ini kita sudah menyiapkan 7 pesan, Bapak Ibu semuanya. 7 pesan ini akan terkirim otomatis. Ya. Nah, 7 pesan ini akan terkirim otomatis ke WA orang-orang yang kita undang. Maksudnya gimana? Nah, kita udah nyiapin nih, ya kan? Pesan pertama isinya apa? Halo, apakah benar ini masih nomor WA-nya? Nanti akan ada nama mereka sesuai dengan yang kita input. Oke. Nah, nanti akan dapat pesan kedua dan ini otomatis pesannya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nih kita nyari nomor HP-nya di Facebook Marketplace, ya kan? Nah, sebelumnya sudah pernah dengar Sejadah Academy, kan? Izin saya dapat nomor WA-nya dari Facebook Marketplace. Nah, ini sama seperti chat yang Bapak Ibu dapatkan sekarang. Ya. Nah, mungkin ada beberapa yang udah dapat chatnya, ya kan? Habis itu ada undangan webinarnya, ya kan? Nah, ini udah kita setting, udah kita buat Bapak Ibu semuanya, ya kan? Udah kita buat. Ini juga udah ada link masing-masing orang yang bergabung. Nah, jadi pakai masing-masing link Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, terus nanti ada dapat pesan keempat, pesan kelima, pesan keenam, pesan ketujuh dan segala macam. Dan ini pesannya otomatis tanpa Bapak Ibu kirim manual. Ini otomatis langsung. Contoh misalnya tadi, ya kan? Kita pengen kirim nih Facebook Marketplace. Nah, kita tinggal tambah di sini nih. Tambah, ya kan? Nah, contoh misalnya kita input nih di sini. Ini belum ada input. Gimana cara inputnya? Caranya Bapak Ibu, kita cari di marketplace. Contoh misalnya ada orang-orang yang jualan, ya kan? Nah, ada orang-orang yang misalnya jualan handphone misalnya, ya kan? Nah, ini kan ada orang-orang banyak nih yang jualan handphone di marketplace nih, ya kan? Nah, ketika ada orang yang jualan handphone, kita tinggal buka aja tab-nya kayak gini, buka jendela, salah. Buka tab baru kayak gini, ya kan? Nah, misalnya kita buka nih. Nah, oke. Nah, ketika kita buka Bapak Ibu semuanya, ini kan ada nomor HP mereka nih.
Ya udah kita copy aja nomor HP ini, kita simpan di nomor di sini, terus kita masukin nama mereka di sini, kita paste di sini, tulis misalnya di daerah mana, Pontianak. Nah, dapatnya dari mana? Marketplace. Nah, ya udah kita kirim aja nih. Udah, pesannya terkirim Bapak Ibu semuanya. Nanti pesannya itu, ya kan? Ya kan? Pesannya itu ini kan terkirim nih langsung nih. Nah, pesannya itu Bapak Ibu, itu udah kita atur nih. Jadi nanti otomatis akan terkirim 7 pesan ini. Pesan 1 itu 1 menit, pesan 2 itu 30 menit, pesan 3 itu 30 menit, pesan keempat itu besoknya, pesan kelima itu besoknya lebih 30 menit, pesan keenam besoknya lagi. Jadi ada 3 hari Bapak Ibu. Mereka 3 hari dapat pesan otomatis dari kita tanpa kita ngechat mereka Bapak Ibu. Langsung mempromosikan webinar ini. Nah, udah kita setting untuk mempromosikan webinar ini kepada mereka Bapak Ibu. Nah, jadi untung nih. Ini aplikasi keren sekali Bapak Ibu ya, website ini untuk mencari data. Jadi tadi itu tugasnya adalah kita hanya mencari nomor HP yang ada di marketplace aja nih. Ya kan, nomor HP di marketplace. Kalau ada nomor HP-nya kita save, ya kan? Nah, kalau ada nomor HP-nya kita save seperti itu. Ini kan ada beberapa yang nggak ada, tapi ada beberapa yang ada. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita tinggal masukin aja nih ke database ini. Ini kita siapkan pesan berkala. Jadi kita simpan nama nomor HP aja seperti itu. Ya, nama nomor HP. Jadi nanti akan tersave di sini. Ada berapa banyak orang yang sudah kita undang atau udah berapa kita ajak Bapak Ibu. Nah, itulah demonya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan input data dari kita. Nah, ya, dari website kita langsung. Ini namanya member area. Nah, terus ini harga input data ini Pak, itu 499.000 per akun. 499.000 per akun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau, ini ada penawaran spesial. Kalau Bapak Ibu beli aplikasi yang tadi, khusus untuk WA Blast, ya kan, yang pembelian sekali, plus member area input data, ya kan, itu totalnya kan 2.538.000. Untuk hari ini Bapak Ibu, kita kasih harga khusus hanya 299.000 aja per akun. Bapak Ibu dapat aplikasi WA Blast-nya, Bapak Ibu juga dapat member area untuk input data. Nah, untuk mengundang orang datang ke webinar. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita permudah sehingga Bapak Ibu dapat aplikasinya, dapat juga cara menginput untuk mengundang orang webinar. Nah, jadi nanti tinggal kita yang promosi semuanya. Seperti itu ya. Kayak gitu dia Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu hanya ngundang orang aja. Dan ngundang orang itu hanya masukin nama nomor HP aja. Udah selesai. Seperti itu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Mana? Nah, jadi kalau misalnya udah ya, Bapak Ibu bisa gimana cara dapatkan ininya? Cara dapatkan pembeliannya, link pembeliannya. Pak Juni boleh di-share untuk link pembeliannya? Nah, ini ya. Ini udah di-share sama Pak Junai di apa? Di pesan teman-teman semuanya. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau pengen beli, Bapak Ibu semuanya, ini ada 3. Ada paket 1 tahun, lisensinya, tapi setiap tahun harus bayar 149.000. Ada paket lisensi lifetime yang sekali bayar aja, itu harganya cuma 249.000. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang tadi, ya, yang paket lifetime-nya atau sekali bayar plus untuk input member data ini, ya kan, member area input data, itu harganya hanya 299.000 aja. Nah, hanya segitu aja harganya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini udah termasuk tadi itu, udah termasuk untuk input data. Jadi kita hanya mengundang orang datang ke webinar aja Bapak Ibu. Undang orang. Nanti biarkan aplikasi kita yang mengirim pesan kepada mereka tanpa Bapak Ibu tunggu.
seperti itu, tanpa ditunggu. Nah, keren Pak aplikasinya seperti itu ya. 299 dapat 2 aplikasi. Ya, benar Pak. 299 itu dapat 2. Dapat untuk aplikasi Update-nya, dapat juga untuk input data. Jadi Bapak Ibu cukup luangkan waktu misalnya 1 hari 30 menit misalnya kan. Cukup mencari 50 orang aja. Maksudnya tadi tuh cukup cari di Facebook cuman copy paste aja. Nggak perlu mikirkan kontennya, nggak perlu mikirkan kata-katanya, ya kan? Nanti biar kita yang mempromosikannya, biar aplikasi kami yang mengirim pesan ke mereka. Nanti kalau mereka ada bergabung, ya kan? Mereka join webinar, nanti saya yang menjelaskan di webinar. Ketika nanti mereka cocok untuk membeli aplikasi ini, Bapak Ibu dapat komisi 40%. Nah, jadi sistem sudah kami buat semuanya Bapak Ibu. Sistem sudah kami rancang semuanya. Ya kan, Bapak Ibu hanya input data, copy paste aja selesai kerjaannya, ya kan? Tinggal tunggu. Nanti kalau webinar minggu depan, Bapak Ibu mau ikut atau tidak, itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena nanti dapat laporannya seperti ini. Nih dapat laporannya seperti ini nih. Nah, seperti ini ya Pak ya. Contoh misalnya nih, ya kan? Nah, tadi tuh, ya kan? Jadi nih, Pak Zamur Arif Mustaqim, ya kan? Terima kasih sudah mengundang rekan Anda hadir webinar Sajadah Academy. Kak Orsida, nah ini Kak Orsida dari saya nih, ya kan? Telah mendaftar melalui link afiliasi. Nah, jadi gini, saya udah ngundang 22 orang. Jadi nanti ketahuan Pak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengundang orang, ya kan ketahuan udah berapa orang yang diundang. Udah berapa orang yang masuk melalui link Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu takut. Kira-kira orang ini dari kita atau bukan? Kalau misalnya dari link kita, maka nanti akan ada balasan seperti ini. Dear Pak Zamur Mustaqim, ya kan Arif Mustaqim. Nah, peserta atas nama Bang Henry telah mendaftar melalui link Anda. Nah, nanti dia ini lagi nih, ya kan? Nah, ini Pak Alfian dari saya tuh daftar, ya kan? Pak Muhammad Wahyu, Pak Bu apa nih Bu atau Pak nih, ya kan? Nah, Bu Erna, habis itu Pak Tarsadi. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, jadi nih kalau nanti mereka masuk website juga atau masuk webinar, nanti akan dapat lagi seperti ini. Nah, dapat laporannya gitu. Dapat laporan mereka udah ikut webinar. Tanpa Bapak Ibu ikut webinar. Nggak perlu ikut webinar, nggak masalah. Ya kan, hanya ngundang orang aja banyak-banyak. Nih kayak gini nih kan. Nah, ini pesannya otomatis semua nih. Halo, ya kan, apakah benar-benar Rizal Khalifi? Iya benar, ada apa Bang? Ya kan, sebelumnya saya ini. Oh iya, saya mau sebar undangan, saya bilang. Boleh, dah terkirim. Ini jaraknya 2136, habis itu 2137. Ya kan, gimana Kak? Ya kan, apakah undangan kami sudah dibaca? Oke, siap. Nanti ada terkirim lagi nih, bonus bla 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 bla. Nanti terkirim lagi pertanyaan. Oh ya, gimana? Udah daftar webinar. Dan ini otomatis semuanya, Pak. Otomatis, tanpa kita kirim pesan masing-masing. Tanpa kita kirim pesan. Ini udah otomatis sistem yang langsung kirimnya. Seperti itu ya. Bapak Ibu semuanya. Sip. Nah, jadi yang berminat aplikasinya nanti boleh langsung di check out aja Bapak Ibu. Ini langsung di check out aja, langsung dilihat aja di sini. Ya, tinggal dibeli mau yang mana, mau paket setahun, mau paket yang lifetime atau mau paket yang plus input data. Kalau input data ini tadi untuk mengundang orang ikut webinar. Nah, kita siapkan khusus untuk orang-orang yang mau mengundang webinar. Nanti sistem kita yang promosi, sistem kita yang menjualkannya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tinggal tunggu transferan aja kalau misalnya ada orang-orang yang membeli dari link afiliasi Bapak Ibu semuanya. Oke? Ada yang ingin tanyain sampai di sini? Udah malam ya Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Ini alhamdulillah ya udah beberapa menit kita berjumpa, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan aplikasi ini silakan langsung klik link checkout-nya.
ya kan? Nanti akan dihubungi oleh admin kita untuk pembayarannya dan segala macam. Nah, memang saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk membeli yang paket bundle aja, ya kan? Bundle data aja nih. Supaya Bapak Ibu juga bisa mengundang webinar menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Oke? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama sharing. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan penjualannya melalui aplikasi ini dan juga bisa membuat Bapak Ibu lebih mengenal dunia online seperti itu ya, dan juga bisa memanfaatkan untuk membuat chat-chat atau promosi-promosi secara otomatis ya Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf kalau ada salah kata-kata ya, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana nih? Masih semangat atau udah pada tidur nih? Jam udah menunjukkan mau jam 10 malam ya, wah luar biasa ya dari materi dari Pak Zambor ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, oke Bapak Ibu sekalian, jadi yang saya ulangin ya, jadi yang mau aplikasinya silahkan dicoba lihat-lihat dulu ya, dicek out saja, linknya sudah saya kirim di atas. Jadi saya kira aplikasi ini sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan bisnis ya, yang juga pengen mengembangkan bisnisnya lagi. Jadi untuk mengirim pesan tadi udah didemokan sama Pak Zambor juga, itulah dia apa fungsi dari aplikasi yang udah kita demokan tadi situ. Kemudian bagaimana dengan nanti aplikasi ketika udah beli aplikasinya, apakah dibimbing? Ya, kita akan ada bimbingan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang udah beli aplikasinya nanti kita buatkan ada video demonya juga, video cara install aplikasinya, video cara menggunakan aplikasinya, dan nanti bisa privat ya cara menggunakan aplikasinya. Misalkan ada kendala-kendala untuk install aplikasi nggak bisa, nanti kita bisa bantu cara install sampai bisa menggunakan aplikasinya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, kita pastikan aplikasinya itu benar-benar bisa digunakan, karena sayang sekali ketika udah beli ini aplikasinya tapi tidak digunakan, itu sangat sayangkan sekali, karena ini merupakan satu inovasi ya bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen gitu kan mengirim pesan dalam jumlah banyak kepada database konsumen lamanya gitu kan, mengirim dalam waktu satu kan lama, jadi kita sarankan menggunakan aplikasi ini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Oke, baik, saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi, karena di akhir mungkin besok kita akan coba kirimkan sertifikat online kepada Bapak Ibu yang mengisi absensinya. Itu saya kirim lagi di linknya, silakan diisi absensinya. Insya Allah besok sudah saya kirimkan ke orang-orang yang mengisi absensi untuk sertifikatnya. Kemudian jika ingin ditanyakan lagi terkait dengan aplikasinya dan juga harga-harganya gitu kan, nanti bisa langsung chat di admin ya, chat admin. Nah ini ya 08 57 243 58 admin. Oke, ini nomor admin Sajada Academy. Nanti Bapak Ibu bisa ditanya-tanya sama admin ya, bagaimana terkait dengan aplikasinya dan hal-hal sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir mengikuti webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Zamur tadi bisa dipraktikkan Bapak Ibu sekalian, mulai dari cara menyimpan nomor, cara membalas pesan konsumen, cara menyimpan nomor konsumen. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan. Selamat malam, silakan untuk meninggalkan Zoom meetingnya.